Hanifillah, pada waktu itu di Madinah, namanya masih Yathrib, hidup 4 kekuatan politik. Ini bahasa enaknya begitulah. 2 politik berbasis ideologi dan 2 kekuatan politik berbasis etnik. Dua kekuatan politik yang berbasis ideologi itu adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir, Bani An-Nadir. Kedua-duanya berhaluan Yahudi. Sedangkan 2 kekuatan politik yang berbasis suku atau etnis itu adalah Aus dan Khazraj. Keempat kekuatan ini tidak pernah rukun sepanjang puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga meskipun mereka hidup berada dalam satu negeri, satu negara, tidak pernah tercipta kenyamanan hidup. Sedikit saja ada fiksi, maka kemudian terjadi pertumpahan darah. Ini yang selama ini berlangsung di Yathrib. Tokoh-tokoh agama tidak mampu meredam konflik ini, apalagi tokoh politik, karena mereka lebih cenderung kepada kepentingan. Di saat yang sama, sampai ke telinga mereka bahwa di Mekah ada tokoh pembaharu yang memiliki gagasan-gagasan sangat baik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berbekal informasi ini kemudian penduduk Yathrib ini memberangkatkan beberapa orang delegasi untuk bertemu dengan Rasulullah di Mekah. Setelah mereka memperoleh penjelasan tentang ajaran Islam, bagaimana cara hubungan antar satu agama dengan yang lainnya, bagaimana bahwa manusia itu pada dasarnya sama meskipun beda sukunya, saat itu juga mereka menyatakan diri masuk Islam. Dan sebelum pamitan mereka sudah meminta kepada Rasulullah agar jika sudah ada waktunya berkenan untuk datang ke Madinah, ke Yathrib, supaya melakukan gerakan perubahan. Seiring itu datanglah perintah Allah kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah, dan beliau berangkat dengan para sahabatnya. Berarti kekuatan di Madinah saat itu bukan lagi 4 kekuatan partai politik, tetapi ditambah dengan 1 kekuatan politik, yaitu Muhajirin dan Ansor, yang menjadi 1 kekuatan. Muhajirin adalah rombongan yang dari Mekah, dan Ansor adalah pribumi penduduk asli, tetapi sudah berintegrasi kepada partai atau gerakan Rasulullah SAW. Jadi 5 kekuatan politik, bukan 6 atau 7, ini 5 yang dibicarakan. Nah kemudian antar penduduk yang berbeda suku, yang berbeda agama itu ada hari di mana mereka melakukan fakta integritas. Apa fakta integritasnya? Intinya 3, bahwa kita semua, apapun sukunya, apapun agamanya, kita adalah satu bangsa, penduduk negara kesatuan rakyat Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh penganut agama dipersilahkan untuk mengamalkan agama sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya itu, tanpa harus saling bersinggungan dengan yang berbeda agama. Yang ketiga, demi menjaga stabilitas negara kesatuan rakyat Madinah,
maka seluruh warga negara Madinah wajib saling bantu dan saling membela satu dengan yang lain, bukan atas dasar kepercayaannya, akan tetapi atas dasar kesamaan negerinya. Inilah jadi mereka itu merumuskan bineka tapi tunggal ika. Ini berjalan terus. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji teguh kamu. Kamunya siapa di sini? Ya, bukan umat Islam, bukan umat Yahudi. Kamu semua di sini adalah seluruh penduduk Madinah yang secara kebetulan waktu itu ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Aus, ada Khazraj, dan ada Al-Muslimun, kaum muslimin. Ini dia. 5 kekuatan ini ditambah kekuatan yang kecil-kecil bersepakat untuk saling menjaga, bahu-membahu menciptakan negeri Madinah yang aman, damai, sejahtera. Itu bahasa sekarangnya, biar ada enakan, ada sejahteranya. Damai juga kalau nggak sejahtera kan. Ingatlah ketika kami, kata Allah, telah mengambil komitmen kamu semua. Apa komitmennya? La tasfikuna dima'akum, kamu tidak akan menumpahkan darah kamu. Maksudnya apa? Tidak mungkin dong orang bunuh diri. Maksudnya adalah antar kelompok yang sudah melakukan fakta integritas ini tidak akan ada saling menumpahkan darah.